Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi ya bersama Ibu Mary Larasati. Nah, kali ini kita akan membahas tentang contoh soal ya yang berhubungan dengan limit fungsi trigonometri. Kalau sebelumnya, di video yang sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang sifat-sifat limit fungsi trigonometri dan cara mengerjakan soal-soal limit fungsi trigonometri. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih contoh soalnya dan bagaimana sih cara pengerjaannya. Begitu. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Nah, seperti ini. Ibu punya limit X mendekati pi per 3 dari 3 kosinus X per sinus 2X itu berapa? Kalau kalian sekilas melihat soal kayak gini, pasti yang ada di otak kalian udah pusing, udah, aduh, materi apa lagi nggak ngerti nih cara ngerjainnya gimana, gitu kan ya. Nah, tapi dalam video ini kita akan mengupas sih bagaimana cara mengerjakannya yang gampang, yang praktis gitu ya, yang nggak membuat kalian pusing lah intinya, begitu. Nah, di video yang sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan kalau cara mengerjakan limit fungsi trigonometri ini ada 3 cara. Cara yang pertama, kalian bisa pakai substitusi langsung, asalkan hasilnya bukan 0 per 0. Nah, kalau hasilnya 0 per 0, kalian bisa pakai faktorisasi atau penjabaran rumusnya. Nah, kalau masih belum bisa juga, kalian tinggal pakai sifat-sifat yang pernah kita pelajari di video yang sebelumnya juga. Begitu. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan coba dulu satu persatu. Kita akan coba dengan teknik yang pertama atau cara yang pertama, kita pakai substitusi langsung. Maksudnya bagaimana sih pakai substitusi langsung? Di sini, kita punya soal. Ada limit X mendekati pi per 3. Nah, X-nya ini kita substitusikan aja ke soalnya. Nah, begini jadinya. Kita tadi punya limit X mendekati pi per 3 ya. Jadi pi per 3-nya kita gantikan ke soal. Jadi 3 kalikan kosinus dari pi per 3 per sinus 2 kali pi per 3. Ingat teman-teman, berapa sih pi per 3 itu? Kita ganti pakai derajat biar nggak bingung. Pi per 3 itu 60 derajat. Oke, pintar kalian ya yang sudah ingat ya. Jadi pi per 3 itu adalah 60 derajat. Berarti kalian tinggal cari dalam tabel istimewa. Nah, ini jangan dilupakan juga nih tabel istimewa waktu kalian kelas 10. Pernah belajar kan ya? Di tabel sudut-sudut istimewa. Berapa ayo kosinus 60 derajat? Nah, yang bawah, kan kita tadi punya sinus 2 kali 60 ya. 2 kali 60 itu berapa? 120. Berarti kalian juga harus ingat materi sudut di berbagai kuadran. Kalau sinus 20 itu ada di kuadran berapa ya? Sinus 20 ada di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2, sinusnya positif atau negatif? Ayo, diingat-ingat lagi. Iya, sinusnya positif ya di kuadran 2. Nah, berarti bagaimana cara mencarinya, nilainya? Nah, di sini nanti kalian langsung saja ya, buka tabel istimewa kalian juga harus hafal. Ibu langsung aja berikan pembahasannya begini. Nah, kosinus 60 itu setengah ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau sinus 120 itu adalah setengah akar 3, positif ya. Nah, sudah selesai. Kalau sudah ada hasil seperti ini, kita tinggal cari nilainya berapa. 3 kali setengah per setengah akar 3. 3 kali setengah bisa kita sederhanakan ya dengan bawahnya. Berarti tinggal hasilnya 3 per akar 3. Ingat, kalau penyebut tidak boleh bentuk akar. Nah, bagaimana sih biar penyebutnya tidak bentuk akar? Kita kalikan dengan rasional, kita merasionalkan ya. Merasionalkannya bagaimana? Ya dikalikan sekawannya. Akar 3 per akar 3. Begitu. Berarti hasilnya tinggal akar 3. Nah, di sini kalau kamu pakai substitusi langsung tadi, apakah hasilnya 0 per 0? Enggak kan ya? Hasilnya ada angkanya, ada nilainya. Berarti kita nggak perlu pakai teknik yang kedua. Cukup pakai satu teknik yang pertama tadi. Kita pakai substitusi langsung. Ketemu deh hasilnya akar 3. Gimana? Segampang itu kan ya contoh yang pertama ya. Baru contoh yang pertama, nggak apa-apa. Ibu akan kasih contoh yang berikutnya. Nah, contoh soal yang berikutnya. Ibu punya limit X mendekati pi per 4. Berapa pi per 4?
45 derajat. Oke, pinter kalian semua. Nah, dari 1 minus tangan X per sinus X min kosinus X. Berapa sih hasilnya? Nah, sama kayak yang pertama tadi ya. Kita kerjakan dulu pakai teknik substitusi langsung. Apakah bisa kalau pakai teknik substitusi langsung? Nah, kalau pakai teknik substitusi langsung, ingat ya, tangan 45 itu berapa sih? 1, teman-teman. Ya, di tabel sudut istimewa kalian ya. Nah, kemudian kalau sinus 45 itu berapa? Setengah akar 2. Kosinus 45 itu berapa? Setengah akar 2 juga. Ternyata kalau kita sederhanakan, kita ketemu hasilnya itu adalah 0/0. 0/0 ini kan tidak terdefinisi ya, tak tentu. Berarti kita nggak boleh pakai cara substitusi langsung. Kita nggak bisa hanya pakai cara yang pertama aja. Nah, kalau ternyata pakai substitusi langsung nggak bisa, bagaimana sih caranya? Ya harus kita jabarkan, teman-teman. Ya, di sini nggak bisa dikerjain pakai substitusi langsung. Kita harus menjabarkan atau dengan cara faktorisasi. Teknik yang kedua. Nah, maksudnya bagaimana sih faktorisasi? Lihat di soal. Di soal, Ibu punya tangen, punya sinus, sama punya kosinus. Nah, gimana caranya di soal itu biar ada sesuatu yang bisa disederhanakan di soal. Nah, tangannya kita ubah aja. Biar kayak bentuk yang bawahnya. Tangan itu kan sinus X per kosinus X ya. Kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Jadi 1 min sinus X per kosinus X per sinus X min kosinus X. Nah, kalau sudah, kita samakan penyebutnya yang atas. Tadi kan penyebutnya ada cos X ya. Nah, satunya dibikin juga cos X per kosinus X. Tidak merubah nilai kan ya. Dari situ kita bisa sederhanakan. Jadinya kosinus X per sinus X per kosinus X dikalikan sin X per kosinus X. Ya, ini penyederhanaannya begini. Oke, nah yang atas kita punya kosinus X min sin X. Yang bawah itu ada perkalian dari sinus X min kosinus X. Ada sesuatu yang sama kan ya. Bedanya hanya posisinya. Yang atas sinusnya yang negatif, yang bawah kosinusnya yang negatif. Nah, biar sama, Ibu keluarkan negatifnya yang atas. Jadinya minus dalam kurung sinus X min kosinus X. Sama kan ya sebenarnya. Hanya posisinya dirubah. Kenapa dirubah? Biar kita bisa sederhanakan. Yang ruas atas sama yang bagian yang bawahnya. Kalau disederhanakan, jadinya tinggal min 1 per kosinus X saja. Begitu. Nah, kalau bentuknya sudah sederhana begini, tinggal kita substitusi, teman-teman. Kita substitusi X-nya dengan pi per 4 atau dengan 45 derajat itu tadi. Berapa kosinus dari 45? Kosinus 45 adalah setengah akar 2. Ingat seperti contoh soal yang pertama. Penyebut tidak boleh bentuk akar. Jadi harus dikalikan rasionalnya. Kita harus merasionalkan. Ya, merasionalkan dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Ketemulah hasilnya adalah minus akar 2. Begitu. Ketemu deh jawabannya. Gampang kan ya teman-teman dengan cara faktorisasi. Jadi intinya faktorisasi ini adalah menyederhanakan soal agar bisa lebih dalam bentuk yang simple begitu ya. Sehingga kita bisa langsung masukin berapa sih nilai X-nya. Oke. Itu contoh yang kedua. Ibu akan kasih satu contoh soal lagi. Nah, ini soalnya. Waduh, udah ada pangkat-pangkatnya nih. Nilai dari limit X mendekati 0 dari sinus pangkat 4X per 3X pangkat 3 tangan X adalah berapa? Aduh, pusing juga ya. Pangkatnya banyak banget. Nah, kita seperti cara yang sebelum-sebelumnya. Pakai substitusi langsung dulu. Bisa nggak pakai substitusi langsung? Kita masukin X-nya diganti 0. Ya. Berapa sih sinus 0? Sinus 0 tuh 0. Mau dipangkatin 4, hasilnya tetap 0. Tangan 0 berapa? Tangan 0 ya 0. Mau dikaliin berapapun hasilnya 0. Jadi, kalau pakai substitusi langsung, itu jawabannya adalah 0/0. Tidak terdefinisi lagi. Nggak boleh kamu pakai cara substitusi langsung.
Nah, bagaimana caranya? Di sini kita curiga dulu. Kok kita hanya punya sinus sama tangan ya? Ada nggak sifat kita? Kita punya sifat kan ya? Di limit fungsi trigonometri, sifat-sifat kita itu berhubungan sama sinus sama tangan. Ya sudah, kemungkinan kita pasti akan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Begitu. Karena nggak ada trigonometri dalam bentuk lain, nggak ada kosinusnya, nggak ada kotangannya gitu kan ya. Kita hanya punya sinus sama tangan. Kemungkinan kita bisa pakai sifat, begitu. Nah, bagaimana kalau pakai sifat? Di sini Ibu kalikan X per X. Kenapa sih harus dikalikan X per X? Biar pangkatnya itu nanti nilainya sama. Yang atas kita punya pangkat 4, tapi yang bawah X-nya kita hanya punya pangkat 3. Nah, biar sama jadinya begini kalau Ibu jabarin. Kan nggak merubah nilai ya kalau dikalikan X per X tadi ya. Jadi kalau dijabarin Ibu punya sinus X dikalikan sinus X dikalikan sinus X dikalikan sinus X kali X. Biar nanti bisa dicoret dengan yang bawah, karena kita punya rumus, ingat sifat yang pertama kita, sinus X per X sama dengan berapa teman-teman? 1. Nah, biar nanti kita bisa coret dengan yang bawah. 3, X pangkat 3-nya, kan tadi ada X-nya pangkat 3 ya, X, kita kalikan sama X1 lagi, jadi X-nya ada 4, dikalikan pangkat X. Nah, kalau dipisah-pisah jadinya begini teman-teman. Udah kelihatan kan ya sifat-sifatnya ya. Kita punya sifat X per X itu 1. X per tangan X juga 1. Jadi, hasilnya seperti ini. Sepertiga dikalikan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 lagi. Hasilnya sama dengan ya sepertiga itu sendiri. Jadi kalau pakai sifat-sifat tinggal kita jabarin nih sifat-sifatnya. Ya, tinggal kita pisah-pisah biar kita bisa kelihatan sifat-sifatnya itu. Oke, itu saja teman-teman. Bagaimana? Semoga lebih membantu kalian ya memahami tentang soal-soal yang berhubungan dengan limit fungsi trigonometri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya. Kita tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.